Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Rasul bersabda, "Inna Allah ta'ala yanduru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan." Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan, melihat kepada wajah hambanya yang telah lanjut usia. Sabahan wa masaan. Allah memperhatikan di pagi hari, di sore harinya. Wa yaqulu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada hamba yang sudah lanjut usia tersebut, "Ya abdi, qad kabura sinnuka." Wahai hambaku, umurmu telah lanjut. Waraqqa jilduka, kulitmu telah menjadi keriput. Wadaqqa admatuka, wadaqqa admuka, dan tulangmu telah menjadi lemah. Waqtaraba ajaluka, dan ajalmu telah menjadi dekat. Wahana gudumuka, dan waktu untuk pertemuanmu dengan zatku sudah dekat. Wahana gudumuka ilayya, dan waktu pertemuanmu denganku sudah dekat. Maka apa katanya Allah? Fastahyi minni, maka malulah engkau kepadaku wahai hambaku yang telah lanjut usia. Fa ana astahyi min syaibatika, apabila engkau malu kepada zatku, maka aku pun malu untuk mengadab dirimu yang telah lanjut usia karena telah lanjut usia tersebut. An u'adzibaka finnar, aku pun tidak akan pernah mengadabmu di dalam api neraka. Karena apa? Perasaan malumu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau akan bermaksiat, lanjut usia akan bermaksiat, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan malu untuk mengadab hamba tersebut di api neraka. Wahukiya anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu kana yadhabu ilal jama'ati li salatil fajri musri'an. Diceritakan bahwasannya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu suatu saat beliau akan melaksanakan sholat subuh berjamaah musri'an. Beliau bercepat-cepat untuk melaksanakan sholat subuh untuk menuju masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falakiya syaikhan fit tariqi yamshi guddamahu ala sakinati wal waqari fi suluqit tariq. Maka di tengah perjalanan Sayyidina Ali mendapatkan ada orang tua yang berjalan dengan lemahnya, dengan tertatih-tatihnya di tengah perjalanan, pas berada di depan Sayyidina Ali. Maka ketika itu wa ma marra Aliyun radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'diman li syaibatihi. Maka Sayyidina Ali tidak berani untuk mendahului orang tua tersebut. Sebagai bentuk apa? Takriman lahu, sebagai bentuk pemuliaan kepada orang tua tersebut. Wa ta'dhiman li syaibatihi, dan sebagai bentuk pengagungan karena dia sudah lanjut usia. Hatta hana waktu tulu'i syamsi, sampai mendekat waktu akan munculnya matahari, akan keluarnya waktu subuh. Falamma dana asy-syaikhu ila babil masjidi falam yadkhul masjidah. Ketika orang tua tadi itu sudah mendekati masjid, ternyata orang tersebut tidak masuk masjid, orang tua tadi itu. Fa'alima Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu innahu kana minan nasara. Maka karena orang tadi itu tidak
masuk masjid, Sayyiduna Ali tahu bahwasannya ternyata orang tua yang dimuliakan itu orang tua yang beliau tidak berani untuk berada di depannya, seorang Nasrani, seorang Kristen. Fadakhala Aliyun al-masjidah. Maka ketika itu Sayyidina Ali masuk masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firruku'i. Sayyidina Ali mendapatkan Rasulullah sholat subuh tadi itu dalam keadaan ruku, masih dalam keadaan ruku. Ternyata fatawala ruku'a, Rasulullah itu ruku, dipanjangkan rukunya. Beliau memanjangkan ruku tersebut. Miqdar ruku'ain, sampai ukuran 2 ruku'an. Hatta adrakahu, sampai Sayyidina Ali nututi sholat bersama Nabi, artinya mendapatkan 1 rakaat. Hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, sampai Sayyidina Ali nututi 1 rakaat bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min salati, maka ketika Rasulullah telah selesai dari sholatnya, qala, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasul, ya Rasulullahi, lima tawalta ruku'a fi hadhihi sholati ma kunta taf'alu mithla hadha. Ya Rasul, kenapa engkau panjangkan ruku', padahal kebiasaanmu engkau tidak pernah memanjangkan ruku' seperti engkau panjangkan sekarang ini. Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi. Katanya Rasul, ketika aku ruku dan aku membaca doa zikir kebiasaanku, subhana rabbiyal azimi, wa aradtu an arfa'a ra'si, ketika aku akan mengangkat kepalaku, aku akan melaksanakan i'tidal, ja'a Jibrilu alaihi salam, ketika itu datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a janahahu ala dhahri, dan malaikat Jibril meletakkan 1 sayapnya di atas punggungku. Kita perlu tahu, sayapnya malaikat Jibril itu berjumlah 600 sayap. Satu sayap milik malaikat Jibril itu lebih besar daripada bumi dan langit. 1 sayap. Lihat bagaimana kekuatan yang dimiliki baginda Rasul. Ketika ruku, ketika aku akan mengangkat dari rukuku, datang malaikat Jibril meletakkan 1 sayapnya, yang mana sayap tadi itu lebih besar daripada bumi dan langit, meletakkan di atas punggungku. Kita lihat bagaimana itu kekuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhadhani tawilan, itu malaikat Jibril tidak mengangkat sayapnya, tetap meletakkan sayapnya di atas punggungku tadi itu. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si, maka ketika malaikat Jibril tadi itu mengangkat sayapnya, aku mengangkat kepalaku untuk i'tidal. Faqalu lima fa'ala hadha, maka mereka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau berbuat seperti itu wahai Rasul? Termasuk pertanyaan Sayyidina Ali. Faqala ma sa'atuhu an dzalik, aku belum sempat bertanya kepada malaikat Jibril sudah pergi wahai sahabat. Aku juga tidak tahu apa sebabnya kok tiba-tiba malaikat Jibril meletakkan salah 1 sayapnya di punggungku. Aku tidak bisa mengangkat dari rukukku. Sebelum aku bertanya, selesai dari sholat, aku lihat malaikat Jibril sudah pergi. Maka setelah Nabi mengucapkan seperti itu, fahadhara Jibrilu alaihi salam, maka ketika itu malaikat Jibril datang kembali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, waqala, berkata malaikat Jibril, ya Muhammadu,
inna aliyan kana yasta'jilu lil jama'ati. Wahai Nabi Muhammad, ketahui bahwasannya Sayyiduna Ali itu bercepat-cepat untuk menuju sholat berjamaah bersamamu wahai Nabi Muhammad. Falakiya syaikhan, kemudian Sayyidina Ali bertemu dengan orang yang sudah tua renta, Nasraniyan, orang tua renta yang kafir, orang Kristen, fitorik, di tengah jalan, walam ya'lam ala annahu nasraniyun. Dan Sayyidina Ali tidak tahu kalau si laki-laki yang sudah tua tadi itu adalah orang Nasrani atau orang Kristen. Wa akramahu, Sayyidina Ali memuliakannya. Kenapa? Li ajli syaibatihi, karena sebab tuanya orang tersebut. Wa ma taqaddama anhu, karena memuliakan orang tua tadi itu Sayyidina Ali tidak mau mendahului orang tua tersebut di dalam berjalannya. Wa hafidha haqqahu, dan beliau menjaga hak orang tua tersebut untuk dimuliakan. Maka karena bentuk pemuliaan seseorang kepada orang lain, pemuliaan seseorang kepada orang lain karena dalam hal ini tua, karena sudah tua rentanya, maka fa'amarani Allah Ta'ala an akhidaka fir ruku', maka ketika itu Allah memerintahkan aku wahai Nabi Muhammad untuk mendatangi engkau ketika ruku' dan meletakkan sayapku di punggungmu agar engkau tidak ruku', agar engkau tidak iktidal, hatta yudrika Aliyun salatal fajri, sampai Sayyidina Ali nututi untuk melaksanakan salat fajar bersamamu. Ada hubungannya dalam hal ini. Kita pernah dengarkan suatu saat Rasulullah ketika perjalanan pulang dari bepergian, dari berperang, beliau dalam keadaan kecapean, dalam keadaan capek. Maka ketika itu Sayyidina Ali duduk dan Rasul ketika itu tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Nyenyak Rasulullah tidur di pangkuan. Sayyidina Ali ketika itu belum sholat asar. Dan Sayyidina Ali tidak berani untuk bangunkan Rasul yang tengah tidur. Dibiarkan oleh Sayyidina Ali sampai akan masuk waktu maghrib. Ketika sudah mendekati waktu maghrib yang tidak nututi untuk melaksanakan sholat asar, Rasul bangun. Maka Rasul bertanya, kenapa engkau dalam keadaan gelisah wahai Ali? Sayyidina Ali menjawab, maaf ya Rasul, aku gelisah ini karena aku belum melaksanakan sholat asar. Loh, kenapa katanya? Ketika tadi aku akan melaksanakan sholat asar, aku duduk sebentar, ternyata engkau tidur di pangkuanku. Aku tidak berani untuk membangunkan engkau, karena aku tidak ingin engkau yang tengah tidur pulas, dalam keadaan tidur pulas, dalam keadaan enak, aku bangunkan. Maka Rasul bersenyum sambil menyatakan, ya Allah, kembalikan matahari, jangan tenggelam dulu wahai matahari, untuk supaya memuliakan Sayyidina Ali, supaya beliau bisa melaksanakan sholat asar. Minta langsung kepada Allah. Langsung seketika itu matahari yang sudah akan tenggelam, akan masuk waktu maghrib, oleh Allah diangkat kembali untuk masuk kembali kepada waktu asar. Dirubah keadaan. Karena apa? Rasulullah karena berkat apa? Memuliakan Sayyidina Ali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini katanya muallif, Rasul mendapatkan kemuliaan, mukjizat, mengembalikan matahari yang akan tenggelam kembali lagi kepada waktu asar, untuk supaya Sayyidina Ali mampu melaksanakan sholat asar dalam keadaan sempurna. Ini dikatakan ada hubungannya dengan kejadian Sayyidina Ali yang tidak mau mendahului orang tua Nasrani tadi itu dalam berjalan. Wahada laisa ya'jibu wa ajabal ajabu anna Allah ta'ala amara Mikail alaihissalam ayyahuda syamsa
bijanahi hatta la taddu asyamtu tawilan li ajri Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qala hadhihi darajatu bihurmati syekhil fani ma annahu kana nasraniyan. Pernah kejadian juga ketika itu Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk jangan matahari tadi itu muncul terlebih dahulu. Kejadian yang kedua juga agar jangan sampai matahari tadi itu tenggelam terlebih dahulu. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menahan itu matahari agar Sayyidina Ali mampu sholat dalam keadaan sempurna. Dalam hal ini akan masuk waktu keluar waktu subuh, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah malaikat, dengan memerintahkan malaikat Mikail. Itu karena sebab Sayyidina Ali memuliakan orang yang sudah lanjut usia, padahal dia seorang Nasrani, seorang yang kafir, dan Sayyidina Ali tidak mengetahui kalau dia seorang kafir. Di sini ada bentuk pengecualian. Kalau memang kita mengetahui dia adalah orang yang non-Islam atau orang kafir, maka ketika itu boleh kita mendahului untuk melaksanakan ibadah kita. Tapi karena baiknya Sayyidina Ali dan tidak mengetahui kalau dia seorang kafir, tetap dimuliakan oleh Sayyidina Ali, maka ketika itu Allah pun memuliakan Sayyidina Ali untuk tidak memerintahkan matahari muncul, ditahan melalui perintah Allah kepada malaikat Mikail. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan, aku memuliakan orang yang lebih muda dariku. Kenapa? Karena dia mungkin berbuat kemaksiatan belum mengenal syariat, maka aku muliakan dia yang lebih muda dariku. Dan aku memuliakan orang yang lebih tua dariku, orang yang lebih tua dariku karena apa? Karena dia lebih dahulu mengenal Islam daripada diriku, lebih dahulu mengenal Islam. Maaf, meskipun segi keilmuannya kurang, tapi untuk masalah memuliakan tetap beliau memuliakan orang yang lebih tua. Karena apa? Dengan alasan karena dia lebih dahulu mengenal kepada Islam. Ada juga satu cerita ketika Abu Mansur Al-Maturidi ketika akan meninggal dunia, maka ketika itu beliau berpesan untuk supaya mencari budak yang berumur 80 tahun. Ketika itu Abu Mansur Al-Maturidi umur 80 tahun, akan meninggal dunia, akan wafat, keadaan sakit yang kritis. Beliau sadar, memerintahkan dari satu orang untuk mencari budak yang umurnya sama dengan dirinya, umur 80 tahun. Mengambil hartanya, diberikan harta, uang untuk mencari budak yang umur 80 tahun. Kalau mendapatkan budak yang umur 80 tahun, maka beliau memerintahkan membeli budak tersebut dan membebaskan budak tersebut yang umur 80 tahun. Pergi salah satu keluarganya atau muridnya dengan uang dari Abu Mansur Al-Maturidi untuk mencari budak yang umur 80 tahun. Dicari budak umur 80 tahun, ke pasar, ke tempat jualan budak, nyari budak umur 80 tahun. Maka orang-orang yang jual budak, mereka mengatakan apa? Faqalu kaifa tajidu abdan ibna thamanina sanatan wa huwa yabqa ala riqi walam yu'tak. Katanya yang jualan budak semuanya ngomong gini, kamu ini aneh-aneh, mau nyari budak umur 80 tahun, mana ada budak umur 80 tahun? Hei, ketahui ya, mereka itu, kita semuanya ini, kalau punya budak umur 80 tahun, kita kasihan, kita akan bebaskan. Kita bebaskan, kenapa? Tua, 80 tahun, tidak bisa ngambil manfaat sama sekali. Mau ditetapkan jadi budak, kita perintahkan tidak bisa, ya kita lepaskan. Jadi kalau kamu mau nyari budak umur 80 tahun, di mana kamu akan dapatkan? Karena kalau kami punya budak umur 80 tahun, sudah kami bebaskan, dia jadi orang merdeka, tidak ada manfaatnya sudah. Maka ketika itu keluarganya
datang kepada Abu Mansur sambil menyatakan apa-apa yang disampaikan oleh orang yang jualan budak tadi itu. Maka ketika dengarkan apa-apa yang disampaikan perkataan orang yang jualan budak tadi itu, maka Abu Mansur al-Maturidi ketika itu wada'a ra'sahu 'alat turab wa naja rabbahu, ketika itu beliau meletakkan kepalanya di tanah dan beliau bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ilahi ya Allah, innal makhluqa la yahtamilu karamahu idza balagha abdahu 80 sanatan bi ayyabqa 'ala rizqi bal ya'tikuhu. Ya Allah, jangankan engkau ya Allah, zat yang maha kasih sayang, manusia saja ya Allah yang kadang-kadang mereka pelit, yang kadang-kadang mereka kikir, kalau dia punya budak umur 80 tahun pasti mereka akan bebaskan budak tersebut. Padahal dia terkenal orang yang kikir mungkin, tapi tidak peduli seperti itu ya Allah, pasti kalau punya budak umur 80 tahun dia akan bebaskan. Fa'ana, dan aku ya Allah, balagtu 80 sanatan, aku ini umurku sudah 80 tahun ya Allah. Fa kaifa la ta'tiqni minan nar, lalu bagaimana engkau tidak akan membebaskan aku dari api neraka? Wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakurun, sedangkan engkau ya Allah zat yang maha mulia, yang dermawan, yang agung, yang pemaaf, yang menerima perasaan syukur dari makhluknya, dari hambanya. Karena munajat seperti itu, fa'ataqahullahu ta'ala bihusni munajati, maka ketika itu Abu Mansur al-Maturidi mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan pembebasan api neraka karena berkat dari apa? Munajahnya kepada Allah yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Sayyidina Wahab bin Munabbih pernah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Wahab bin Munabbih mengatakan, ya Rabbi, lau afauta wa ghafarta dhunubi yafrahu awliya'uk wa anbiya'uk. Ya Allah, kalau memang engkau memaafkan aku, kalau memang engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah, maka niscaya wali-walimu akan bahagia, nabi-nabimu akan bahagia. Wa yahzanu asyaitanu aduwi wa aduwuk, dan akan susah itu setan yang merupakan musuhku dan musuhmu ya Allah. Walau adzabtani bidunubi, kalau engkau mengadabku ya Allah karena dosa-dosaku ya Allah, yafrahu syaitan, setan akan bahagia. Wa'wanuhu, dan pembantu-pembantunya setan juga akan bahagia. Wa yahzanul anbiya'u wal awliya'u, dan nabi-nabimu, wali-walimu akan menjadi sedih ya Allah. Wa inni a'lamu, dan sesungguhnya aku mengetahui ya Allah, inna farhal awliya'i ilaika ahabbu min farhis syaitani wa'wanih, dan aku mengetahui bahwasannya engkau lebih menyenangi nabi-nabimu, wali-walimu untuk bahagia daripada engkau membahagiakan setan. Faghfirli, maka ampuni untukku ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui apa-apa yang aku ucapkan ini betul-betul dari dalam hatiku ya Allah. Farhamni wa tajawaz anni, maka rahmati aku, ampuni segala kesalahanku ya Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu fa inni raufur rahim, maka aku ampuni, aku maafkan karena aku zat yang maha kasih sayang. Karena berkat apa? Berkat munajat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat apa? Pengakuan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga
kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, merahmati kita, merahmati khususnya kepada orang-orang tua kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bentuk fitnah, fitnah zahir, fitnah batin. Amin ya rabbal alamin.